Halo semuanya, berjumpa lagi bersamaku di Prediksi Nebaban. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan. Oke, Ces, di videoku sebelumnya sayang sekali kita gagal ya. Dan di build bomku juga semalam gagal kita, Ces ya. Oke, di build pertamaku di EVF di build bomku ya. Yang pertama di Varna mau melawan Helsimbo. Di sini aku ambil dengan over 2/4, skornya itu 3-2 ya, Ces. Kita menang, oke. Di IFK Norrköping melawan Hammarby, di sini aku ambil Hammarby dengan tur setengah. Skornya itu 4-1, kita gagal, Cis ya. Di Boavista melawan Pacos de Vieira, di sini aku ambil dengan Boavista di tur setengah, skornya itu 1-0 ya. Kita kalah. Di Saint Etienne melawan Pau FC, di sini aku ambil dengan tur 4, skornya itu 2-2, Cis ya. Kita kalah setengah, sayang sekali di build bomnya itu kita kalah satu saja di Hammarby, Cis. Oke. Tapi di sini aku ada build shot di sore hari, Cis. Oke. Yang pertama di Sol Ilan melawan Geonam FC, di sini aku ambil dengan over 2,5. Skornya itu 2-1 ya, kita berhasil menang, oke. Di Anyang versus Jonam, di sini aku ambil dengan Anyang tur setengah. Skornya itu 3-1 ya, kita berhasil menang, oke. Di Minas melawan Kolos, di sini aku mengambil dengan over 2/4. Sayang sekali skornya itu 1-1, Cis. Di babak kedua dia nggak mau gol ya kan. Di babak pertama aja dia skornya 1-1, Cis. Oke. Di yang keempat di Zaga Lubin 2 melawan Radunia Stetsa. Di sini aku mengambil dengan Zaga Lubin di leg-legan. Skornya itu 2-1, Cis. Kita berhasil cok dia kan. Cok. Dups. Sayang sekali di build videoku semalam kita gagal banyak ya kan. Oke, masuk kita yang di sini aku akan memprediksikan 4 timnya, Cis, di UEFA Champions League nih ya kan. Oke, masuk kita yang pertama ya, Cis. Di sini ada Dinamo Zagreb melawan Chelsea. Di sini Bandar memberikan puran 3/4, puran 1, puran 1/4 dan puran 1,5 nih. Sedangkan di over-under yang di sini ada over-under 2/4, ada over-under 3, ada over-under 2,5 dan ada over-under 2/3/4 nih, Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Cis, untuk di statistiknya kali ini di sini ada 3 pemain Dinamo Zagreb yang tidak dimainkan, sedangkan Chelsea ada 3 pemain juga yang tidak dimainkan, Cis, dan satu lagi masih dipertanyakan ya. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir, Dinamo Zagreb dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan, sedangkan di Chelsea dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 lagi seri ya. Di pertandingan head to head mereka di sini belum pernah berjumpa, Cis ya. Oke, di klasemen ya, di sini baru main Liga Champion awal lagi, Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke, Cis, kalau aku lihat dari oddsnya di sini untuk pertama kali jumpa di sini Chelsea memberikan pur cukup besar juga ya. Karena di sini ada puran 3/4, 1, 1/4 dan 1,5, Cis ya. Tapi untuk di purpurannya sendiri lebih diungguli ditahan, aku lihat di sini ya, Cis. Kenapa? Karena di sini tahan 1,5, tahan 1/4 dan tahan 1, di tahan satunya dia hampir mendapatkan bonus ya. Kemungkinan besar, Cis ya, Chelsea untuk mendapatkan 1 gol itu bisa, tapi untuk mendapatkan selisih 2 gol kayaknya cukup sulit bagi Chelsea ya, Cis. Jadi untuk laga kali ini, Cis ya, aku lebih milih untuk menahan Dinamo Zagreb di 1,5 ya. Sedangkan di over-undernya, Cis, aku lebih milih di overnya, apalagi ini main pertama kali berjumpa ya kan. Kemungkinan besar mereka bisa saling membalas nih, Cis ya kan. Di purpurannya sendiri kalian bisa lihat di over undernya sendiri kalian bisa lihat di sini over under 2/4, 2,3, 2,5 dan 2/3/4-nya. Di 2/3/4-nya dia hampir mendapatkan bonus, Cis ya. Kemungkinan besar untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya bisa di match kali ini, Cis. Apalagi ini baru pertama kali berjumpa ya kan. Di sini Bandar memberikan pukulan 1/4, 1,5, 1/3/4 dan 2 ya. Sedangkan di over under yang di sini ada over under 3, ada over under 3/4, ada over under 3,5 dan ada over under 3/3/4 nih, Cis. Aku nggak bawa Dortmund. Oke, masuk ke yang kedua. Di sini ada Sevilla melawan Manchester City. Di sini Bandar memberikan pukulan 1, pukulan 1/4, pukulan 1,5 dan pukulan 1/3/4 nya, Cis. Sedangkan di over under ya di sini ada over under 2/3/4, ada over under 3, ada over under 3/4 dan ada over under 3,5 nih, Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Cis, di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Sevilla yang tidak dimainkan, sedangkan di Manchester City ada 4 pemain yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan nih, Cis ya, di pertandingan itu mereka.
Dalam 5 laga terakhir Sevilla dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali seri dan 1 lagi kemenangan. Sedangkan di Manchester City dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 lagi seri ya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Manchester City ya, Cis. 2 kali berjumpa dan dua-duanya dimenangkan oleh Manchester City nih, Cis. Oke, di klasemen ya. Di sini City ada di peringkat 1 sedangkan Sevilla ada di peringkat 3 nih, Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Di oddsnya kali ini, Cis ya, di handicapnya untuk pura 1,14 dan 1,5. Di 1,5 ya Manchester City sudah mendapatkan odd minus, Cis. Apalagi di sini dia lebih unggul ya odd minusnya daripada ditahan ya kan. Aku rasa untuk mendapatkan selisih 1 gol bisa bagi Manchester City nih, Cis. Karena apa? Karena di sini, Cis ya, di sini Manchester City main sebagai tandang ya kan, tapi berani memberikan pukulan yang besar, dan di oddsnya sendiri lebih diungguli odds Manchester City, Cis ya. Jadi untuk laga kali ini, Cis ya, aku lebih memilih untuk mengambil di Manchester City pur 1/4 ya. Untuk 1/4 aku berani, Cis ya. Sedangkan di over undernya, Cis, aku lebih memilih untuk mengambil di under ini. Ini skornya itu sama kayak Atlanta semalam, Cis. Prediksi skor aku di sini 2-0 saja ya, dimenangkan oleh Manchester City. Karena apa? Karena di under 3,5, 3/4, bahkan 3-nya dia sudah mendapatkan odd minus dan lebih diungguli ya kan. Kemungkinan besar di sini, Cis, untuk mendapatkan total gol 3 bisa, tapi untuk mendapatkan total gol 4 kayaknya cukup sulit di match kali ini, Cis ya. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Paris Saint-Germain melawan Juventus. Di sini bandar memberikan pura 1/4, pura 1,5, pura 1/3/4 dan pura 2 nih. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 3/4, ada over under 3, ada over under 3,5 dan ada over under 2/3/4 nih, Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Cis, untuk di statistiknya sendiri ada 2 pemain PSG yang tidak dimainkan, sedangkan di Juventus ada 7 pemain yang tidak dimainkan, Cis. Oke, di pertandingan itu mereka dalam 5 laga terakhir PSG dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri. Sedangkan di Juventus dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 lagi seri ya. Di pertandingan itu mereka di sini lebih diungguli Juventus ya, Cis, dengan 5 kali kemenangan beruntun ya. Di pertandingan head-to-head mereka belum pernah dimenangkan oleh PSG sama sekali, Cis. Oke, di klasemen ya, di sini baru main juga ya kan. Kembali kita ke oddsnya. Oke, Cis, di oddsnya kali ini di sini malah Juventus yang ngepur sangat besar ya kan. Bahkan ada pukulan 2 nih, Cis ya. Tapi memang iya di sini lebih diungguli di odds tahan ya kan, karena tahan 2, 1/3/4 dan 1,5. Di 1,5-nya dia memang sudah mendapatkan odd minus ya, Cis. Apalagi di sini aku lihat di pertandingan head-to-head mereka lebih diungguli Juventus. Tapi kenapa Juventus yang dikasih ngepur kan? Jadi untuk laga kali ini, Cis ya, aku agak skip dulu main di handicapnya ya, karena aku ragu juga ngepur ya kan. Memang feeling aku di sini ngepur ya, Cis, di handicapnya, tapi aku agak ragu dan aku lebih main di over undernya saja, Cis. Aku lebih milih di over ya. Karena apa? Karena di over 2/3/4, 3 dan 3/4. Di sini dia sudah hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan total gol 3 kayaknya cukup bisa di match sekali ini, Cis. Oke, masuk kita yang keempat. Di sini ada Celtic melawan Real Madrid. Di sini bandar memberikan pura 1/2, pura 3/4, pura 1 dan pura 1/4 nih. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 3, ada over under 2/3/4, ada over under 3/4 dan ada over under 2,5 ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 1 pemain Celtic yang tidak dimainkan, sedangkan Real Madrid ada 2 pemain yang tidak dimainkan ya. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Celtic dia berhasil mendapatkan 5 kali kemenangan ya, sedangkan Real Madrid juga dia berhasil mendapatkan 5 kali kemenangan, Cis. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Real Madrid ya, Cis, dengan 2 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahannya. Di klasemennya sama seperti tadi masih baru ya. Oke, kembali kita ke odds ya. Di odds ya kali ini, Cis ya, aku agak ragu juga di sini. Pemenang Liga Champions tahun lalu memberikan ngepurnya cukup kecil ya, Cis. Jadi untuk laga kali ini, Cis, apalagi kulihat di pertandingan head-to-head mereka itu, di sini untuk di kandang Celtic berhasil memenangkan 1 kali dan di kandang Real Madrid mendapatkan 2 kali kemenangan itu main di kandang ya. Jadi di sini Celtic main sebagai kandang itu berarti cukup besar, Cis ya. Apalagi main di pertandingan 5 laga terakhir mereka ya. Mereka sama-sama bagus nih, Cis. Satu sama-sama kuat ya.
Jadi untuk laga kali ini Cis ya di Celtic, aku lebih memilih menahan di Celtic di 3/4 atau 1 ya. Sedangkan di over under ya Cis, aku lebih memilih di over nih, karena ini bakal saling membalas ya kan. Karena mereka ini sama-sama kuat Cis ya. Jadi di over 2,5, 2/3/4 dan 3 ya, di 3 aja dia sudah mendapatkan odd minus ya kan. Kemungkinan besar untuk mendapatkan total gol 3 itu cukup bisa di match kali ini Cis ya, karena di oddsnya sendiri lebih diungguli ya kan di odds over. Tapi kalian bisa lihat di malam hari Cis, misalnya odds undernya naik, kalian bisa memilih di undernya ya. Oke Cisku, sekian dulu prediksiku ya. Kau utamakan prediksi sendiri, kalau cocok kau rasa kau gas ya kan, kalau nggak cocok kau rasa nggak usah kau gas, terbang kau nanti. Prediksi ini gratis ya Cis, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsAppku, nanti aku sertakan di kolom komentar Cis, oke? Sebelum ku tutup video ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakanlah lonceng notifikasinya biar dapat video terbaru dariku. Oke Cis, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time. Bye. Felt me like a Hellcat.